Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Kami berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Sama seperti jiwa Bapak dan Ibu saat ini, baik-baik saja. Bapak dan Ibu, Wednesday Bible Wisdom hari ini akan menayangkan kelanjutan daripada 404 File Not Found dan sekelumit dari Person. Jadi ini adalah sambungan dari cerita tentang atau pembahasan tentang CERN. Berjudul CERN Rasa Indonesia. Yang penasaran pasti akan mendapatkan sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana ada hubungannya CERN dengan Indonesia dan Indonesia di dalam Alkitab. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang belum menonton tayangan daripada tayangan tentang CERN yang sebelumnya, bisa melihat daripada link yang sebelah di sini. Ya, link ini adalah 404 File Not Found yang adalah seri awal daripada CERN. Lalu yang berikutnya adalah sekelumit tentang CERN, yaitu kelanjutan daripada CERN. Nah, hari ini kita akan melanjutkan seri daripada itu. Nah, sebelum daripada itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang boleh terjadi. Hari ini kami mau belajar sesuatu Tuhan Yesus yang baru yang datang dari-Mu. Terima kasih untuk seluruh tim GBI Kebon Sirih Tuhan Yesus dan seluruh tim WBW yang ada. Sehingga kami hari ini boleh belajar tentang Engkau lebih lagi. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami. Biarlah kami siap untuk menerima semua yang ingin Kau sampaikan buat kami. Berkati Pastor Aruna Wirjolukito yang boleh menjadi Tuhan narasumber bagi kami semua. Sehingga kami boleh belajar banyak tentang Engkau melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin tayangan ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Tabutnya ditaruh di sebuah kereta, dan di situ ada yang namanya Uzza sama Ahyu. Bisa bayangkan ya. Uzza itu artinya apa Pak Bro? Kuat, mantep, yakin. Udah. Terus dibawa ke yang namanya adalah Ahyu. Ahyu artinya adalah persahabatan, persaudaraan. Ini sudah unity, mantep, kuat Pak Bro. Dan dibawa ke sebuah tempat ayat ke-6, 2 Samuel 6 ayat ke-6, mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon. Nahon artinya siap sedia. Sudah orangnya hebat, bersama-sama bersatu, siap sedia. Tiba-tiba tergelincir. Bayangkan, bawa milih tempat di tempat yang lain gitu loh. Di tempat persiapan yang sudah mantep, kejadian. Tangannya terarah. Meledaklah semuanya, Pak Bro. Peres Uzza, artinya adalah bongkahan Uzza, Uzza yang gosong. Nah itu dia. Pepes Uzza tuh itu. Peres Uzza tuh pepes Uzza. Nah ini sama dengan peristiwa ini, Pak Bro. Ini kalau sampai alat ini gagal, apa yang terjadi? Ya semua yang dikatakan di Alkitab itu. Kira-kira itu gambaran yang mau dimaknai dari gambar tadi, Pak Bro, ceritanya. Nah Pak Bro, kembali lagi Pak Bro. Tadi kan Pak Bro udah bercerita bahwa kalau kita kembali lagi bahwa Alkitab mengatakan bahwa di muka bumi tidak ada hal yang baru. Lalu Pak Bro menyebutkan tentang suku Aztek, suku Maya. Mbok yang ngomong Indonesia gitu loh Pak Bro. Kan kita habis merdeka, habis HUT gitu ngomong Indonesia, kegerakan yang luar biasa. Markus 16 ngomong Pak Bro, ayat 8 bahwa dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Mbok ngomong Pak Bro, Indonesia dari sudut pandang Alkitab Pak Bro. Kalau kita lihat kan Pak Bro gini, ini bukan kita mau menunjukkan diri atau bagaimana atas bangsa-bangsa di muka bumi, tapi kita ini kan stay di Indonesia. Ya. Jadi kitab Yesaya Pak Bro itu kan kitab yang dibilang sebagai Alkitab mini karena ayatnya pasalnya 66 sama seperti Alkitab 66 kitab kan. Ya. Dan Yesaya ini kan adalah nabi besar hitungannya, yaitu nabi yang menubuatkan secara luas dan waktunya juga bukan cuma panjang ke depan. Nubuatan soal Mesias itu ada berapa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ini nabi luar biasa dipakai oleh Tuhan dan penampakan sorgawi itu semua mengenai status kemesiasan ada di kitab Yesaya.
Bahkan kalau kita mau mengulik lagi yang namanya kuasa gelap sampai ketemu yang namanya kata Lucifer, itu kan semua juga dari kitab Yesaya. Ya. Yesaya adalah kitab yang lengkap sekali dan luar biasa sekali. Dan uniknya adalah dengan sejelas dan sepenting itu kitab Yesaya dalam nubuatan karya keselamatan Kristus, Indonesia itu ada di kitab Yesaya. Bisa bayangkan Pak Bro, nubuatan tentang karya keselamatan Kristus dan seluruh pernak-pernik sorgawi, semua nubuatan di kitab Yesaya, dan Indonesia itu bisa masuk di kitab Yesaya. Ayatnya dong Pak Bro, ayatnya Pak Bro. Yesaya 42 yang pertama. 42 ya Pak Bro. Yesaya 42. Jadi kalau kita bicara mengenai timur, barat, barat, timur, segala macam, Indonesia ada di sini. Yesaya 42 ayat yang ke-10. Ini kan Song of Deliverance ya, pujian tentang keselamatan, pembebasan. Ini kitab menarik nih, Yesaya 42 ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Oke. Pencipta lagu rohani banyak di mana? Amerika dong, Indonesia juga banyak, satu penulis lagu bisa nyiptakan ratusan. Kalau di Amerika memang karena musikalitas mereka kan sekolahnya tinggi Pak Bro. Yeah. Dan mereka juga Kristen yang cukup lama. Indonesia itu musikalitasnya bagus banget loh Pak Bro, orang Indonesia. Apalagi kalau menang di apa tuh dulu, Asia bagus ya. Iya, ada Asia bagus, ada orang Indonesia juga pernah menang yang di Jerman kan Pak Bro? Oh iya, jadi itu hebat lah. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ya. Jadi lagu-lagu baru harus muncul. Kandidat banyak banget. Inggris, Eropa banyak, Amerika banyak, Asia banyak. Oke. Ada yang terinspirasi dari Roh Kudus loh Pak Bro. Oh iya betul. Ada mau nyiptakan lagu Pak Bro? Ada lagu? Nanti kita terbitkan lagu dari Pak Bro Vino. Gitu. Tunggu tanggal mainnya. Diciptakan oleh Roh Kudus bersama dengan Pak Bro Vino. Apa judulnya Pak Bro ya? Doa Bapa Kami Pak Bro. Oh, Doa Bapa Kami. Ya, bagus. Nanti saya juga mau dengarkan. Bagus sekali. Kok tahu bagus dari mana? Ya, pokoknya bagus lah. Kalau Doa Bapa Kami pasti bagus. Iya. Puji Dia dari ujung bumi. Pak Bro, cari saja sebuah peta. Kemudian peta itu ambil sebuah ballpoint yang diikatkan di ujung atasnya dengan tali. Tusuk itu ballpoint di kota Yerusalem. Pak Bro, yang namanya negara tengah, kota di tengah muka bumi ini, itu adalah Israel dan Yerusalem. Yehezkiel 5 ayat 5. Yehezkiel 38 ayat 12. Yaitu umatku Israel yang ditempatkan di tengah bangsa-bangsa. Center dari bangsa-bangsa tengah itu adalah Israel. Pusatnya perhatian ada di sana. Enggak Pak, namanya juga Tiongkok Pak. Chung Kuo. Kuo itu kan adalah negara. Chung itu tengah, negara tengah. Secara geografis orang bisa bilang negara tengah itu adalah China. Tapi Alkitab yang bilang negara tengah itu Israel. Mau percaya yang mana Bapak Ibu? Mau ambil yang mana? Nah, kota yang paling tengah itu adalah Yerusalem. Nah, di peta 2 dimensi, Pak Bro tusukan itu ballpoint ada di Yerusalem. Lalu Pak Bro dari tali itu, tarik tempat terjauh yang dapat dijangkau oleh tali tersebut, yang paling jauh dari titik utama Yerusalem. Pak Bro kan tahu yang namanya horizontal sama diagonal kan lebih panjang diagonal toh ya. Ya. Gitu. A kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat kan gitu. Persamaannya beri diagonal. Nah, yang menarik adalah kalau Pak Bro tarik diagonal kan bisa ke timur laut, tenggara, barat laut, barat daya. Kalau Pak Bro tarik dari Israel itu ke barat daya, barat laut, jatuhnya paling Amerika. Ya deket-deket aja. Tapi kalau mau jauh, ambil ke timur dong. Tapi timurnya diagonal. Nah, timur diagonal paling jauh yang bisa dicapai adalah ujung bumi. Karena kita berkata dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, kalau buminya itu Anda percaya itu bulat, ya berarti from Jerusalem to Jerusalem. Nah, peta yang bentuknya adalah 2 dimensi, itu berarti Anda bisa lihat, itu garis terjauh, itu jatuhnya ada di Indonesia.
Ya kandidatnya banyak lah kalau ini. Wow. Yang ada lagu-lagunya, ada terjauh ujung bumi. Amerika mau ngomong boleh. Amerika Latin ujung paling bawah mau ngomong boleh. Yang namanya bangsa yang ada di timur laut paling ujung itu juga boleh. China boleh mengaku. Indonesia, New Zealand juga boleh mengaku. New Zealand bilang lebih jauh saya, negara paling selatan di muka bumi. Oke, sebentar. Ada syaratnya. Itu baru per 8 final. Pesertanya masih banyak, kandidat masih banyak per 8 final. Coba kita lihat per 4 finalnya. Ayat ke-10. Lautnya bergemuruh. Dan isinya banyak. Bukan cuma laut biasa, tapi ada kekayaan lautnya. Nah, coba sekarang ada di mana kekayaan laut yang lautnya harus bergemuruh? Artinya apa? Samudra dong. Israel itu baratnya adalah Laut Tengah. Jadi Laut Tengah itu bukan samudra, Bapak Ibu, Wisdomers. Kalau lautnya bergemuruh harus yang samudra. Laut Jawa itu cenderung tenang. Tapi samudra Indonesia, laut pantai selatan, nah ini Pak Bro seru ini. Mau bahas nggak nih pantai selatan, Pak Bro? Iya dong, bocorin dong Pak Bro. Udah ngomong Indonesia nggak asik kalau nggak ngomong selatan. Kalau Amerika kan timur baratnya ada pesisir barat, pesisir timur. Tapi kalau yang namanya ya Iran itu cuma dapat teluk aja, teluk Iran itu. Indonesia itu bawahnya itu samudra. Bisa dilihat itu yang namanya Papua, sebelah timurnya apa. Nah, memenuhi dan harus banyak hasilnya. Hasil lautnya banyak. Hasil laut paling banyak, Pak Bro, itu cuma negara-negara yang dekat sama Khatulistiwa hangat. Hasil laut ada nggak di kutub utara, kutub selatan? Ya ada, tapi ya nggak menang sama kita, Pak Bro. Kan kita berlimpah. hangat. Iya, berlimpah. Iya. Nah, kalau sudah sampai sini udah susah. Tambah lagi pulau-pulau dan ada penduduknya. Nah, ada pulaunya bukan cuma satu. Kandidat negara kepulauan, Pak Bro. Ada Arktik, Antartik, Madagaskar, Jepang, Filipina, Eropa dekat Inggris sana. Terus ada yang namanya dekat Meksiko, masih ada. Indonesia ada di situ. Jepang tadi sudah masuk ya, itu juga ada di situ. Filipina masuk juga. Kandidat masih banyak, tapi kalau yang namanya pulaunya, nggak cuma satu ya, pulau-pulau. Laut bergemuruh, artinya ini negara maritim. Negara kepulauan. Sampai di sini, Indonesia masih masuk. Jepang sudah goyang. Filipina masih bisa masuk, Pak Bro. Madagaskar sudah buang. Gitu. Eropa. Ya, kalau Eropa memang kaya, ngapain dia jajah sampai ke Asia? Iya kan? Arktik, Antartik udah lewat, Pak Bro. Makin perempat final sudah. Tambahkan lagi. Ada padang gurun menyaringkan suaranya. Ada padang gurun, padang Havana, padang belantara. Bukan padang pasir ya. Padang pasir itu di Arab, Pak Bro. Arabia. Padang gurun di Israel. Itu artinya apa sih? Ada tanaman tapi kering, Pak Bro. Nah, yang begini, Jepang lewat, Pak Bro. Nggak ada. Coret langsung. Coret. Tinggal Filipina. Filipina sedikit sekali ya, masih masuk juga boleh. Tapi yang paling repot yang berikutnya, ini sudah semifinal ini. Kota-kota dan ada desa yang ada kedarnya. Kedar itu adalah anak kedua dari Ismail. Anda tahu lah saya ngomong kemana. Iya. Jadi ada pulau, ada lautnya harus besar, bergemuruh, kemudian ada kekayaan alamnya, ada yang ada kota besar, ada kota kecil atau desa. Iya. Nah, terus harus ada orang kedarnya, kan gak gampang cari ada orang kedarnya. Betul. Sedangkan kita tahu yang wilayah Arab Timur Tengah yang banyak kedarnya, itu bukan negara kepulauan, bukan negara maritim. Betul. Yang banyak kedar harus di luar itu. Anda pasti bilang, oh Mindanao Pak, Filipina Pak, bagian selatan Pak, ini Pak. Oh nanti dulu. Ini sudah hampir semifinal nih, tambah satu lagi susah. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu. Bukit Batu ada di Israel. Tapi Bukit Batu harus ada di tempat ini juga. Orang Israel diberkati. Dari batu keluar besi.
Jadi menghasilkan Indonesia jangan ditanya Pak Bro, digali bukan besi, perak emas keluar semua. Semuanya ada. Ada gunung batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak-puncak gunung. Jadi ini harus negara gunungnya banyak. Kita dikenal sebagai the ring of fire. Ya. Negara mana yang paling banyak gunung yang bisa meletusnya? Indonesia juara, Pak Bro. Nah, ya kalau meletus gede, kita punya Krakatau, kita punya berapa gunung itu yang gede. Dan masih banyak yang aktif. Dan aktif sampai sekarang. Yang kalau aktif, kalau sudah mau meletus, kita stres semua. Kenapa? Teringat dengan kata-kata para pendahulu yang menubuatkan kalau sampai meletus, Jawa bisa pecah. Pak Bro pasti dengar dong yang ini. Iya. Saya nggak tahu apakah topik ini mau dibawa ke BBW nih, apa nggak malu? Tergantung Pak Bro, pakunya yang di Jawa dicabut apa enggak? Oh tahu juga, kita bahas ya toh di Gunung Tidar ya. Iya. Ya, jadi hati-hati. Tahu artinya tidar Pak Bro? Nggak tahu saya Pak Bro. Peti di udar. Peti di udar. Dibuka, dikeluarkan barang-barangnya. Sebuah peti. Itu nanti di sana sumber daya. Ada sebuah teknologi tinggi yang ditaruh di sana. Nanti ya Pak Bro. Ini dulu. Indonesia dulu. Merdeka. Ngomong teknologi jadi inget itu Pak Bro. Di channel Pak Bro. Teknologi. Itu loh. Tabut. Oh, ini beda. Ini kan apa? Teknologi. Kalau tabut kan sorgawi. Ini teknologi duniawi. Oh, saingannya berarti Pak Bro. Teknologi ada dua macam. Satu yang sorga bawa kepada umatnya. Dan itu sakti mandraguna menghasilkan manfaat. Iya. Israel mendapat teknologi tinggi, mengembangkan jadi teknologi yang dipakai oleh umat manusia sampai hari ini. Tapi ada teknologi yang kemudian dipakai oleh manusia yang ingin menyamai Tuhan yang akan menghancurkan muka bumi. Ingat tayangan sebelum CERN. Tayangan sebelum kita nih Pak Bro. Iya. Jadi ternyata di situ adalah bersumber dari puncak-puncak gunung. Gunungnya harus banyak. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau. Kalau sudah sampai sini sudah final Pak Bro, sudah nggak semifinal lagi. Siapa yang bisa menjawab negara lain selain Indonesia? Iya. Nggak ada pilihan. Pak, New Zealand lebih jauh Pak dari kita Pak. Iya, saya mau tanya, New Zealand ada nggak orang kedarnya? Kotanya sama desanya ada orang kedarnya. New Zealand ada kepulauan nggak? Ya cuma 2 Pak. Nah jangan ngomong kalau 2. Dikatakan bolak-balik kok. Pulau berarti banyak. Dari sini kita bisa bilang, ini cerita itu ada sedikit kilasan Indonesia. Tapi ya tentu saja Pak Bro bisa bantah. Sampai nanti saya kasih pasal berikutnya atau ayat berikutnya di Yesaya 46. Sebentar Pak Bro. Kalau kembali kepada perikopnya kan ngomongnya puji-pujian tentang penyelamatan. Ya. Artinya kalau kita ngomong oke lah, kita titikkan ini Indonesia. Ya. Keselamatan itu akan terjadi. Ini penerjemahan saya Pak Bro ya, mohon dikoreksi. Artinya dari timur ke barat, itu dari timur adalah dari Indonesia. Ya. Penggulungan penyelamatan itu bergerak dari Indonesia, dari ujung bumi, dan akhirnya nanti kalau kegerakan yang ada kan sekarang ke barat, lalu kembali ke Yerusalem. Begitu ya Pak Bro kira-kira? Ini kita harus melihat bahwa dulu dari Yerusalem itu kan datangnya sampai ke Eropa. Orang Eropa membawa itu ke Asia. Iya. Nah, beberapa aliran, beberapa hamba Tuhan dan beberapa orang-orang yang berdoa profetik biasanya percaya bahwa kaki dian, menorah yang jadi semangat doa, urapan doa, kesembuhan, keselamatan yang dari Israel ke bangsa-bangsa ke Eropa, Eropa berkembang menjadi negara Kristen, kemudian Amerika dijamah, Amerika kemudian dengan yang namanya Azusa Street, mereka kegerakan itu dibawa sampai ke Asia. Penjajahan yang dibuat oleh orang Eropa, kita tahu bahwa
salah satu yang dipakai adalah penjajahan itu sebagai alat untuk syiar agama sampai ke Asia. Nah, Asia ini dikenal sebagai pembawa api lawatan. Apa itu? Kita meyakini bahwa nanti, dulu kan kita berhutang dari hamba-hamba Tuhan Amerika yang bawa ke Asia. Ya. Tapi nanti dari Asia akan pergi ke bangsa-bangsa dan from Jerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi, balik ke Yerusalem lagi kan? Ya. Jadi Yerusalem itu Yerusalem. Kalau ujung buminya Indonesia, itu berarti Indonesia adalah perhentian terakhir yang namanya api doa, kandil, untuk nanti akan berpindah di waktu akhir ke Yerusalem lagi. Nah, ayatnya mana? Markus 16 berkata bahwa kegerakan nanti datangnya di akhir itu bukan dari barat ke timur, tapi dari timur ke barat. Nah, kita sedang mencari tahu negara paling timur yang paling jauh dari Israel itu mana? Ya kita bisa tebak, New Zealand kan gitu. Yeah. Tapi ada syaratnya. Nah, dari syarat ini yang bisa memenuhi nggak banyak. Ya kalau saya bilang satu-satunya Indonesia. Pertanyaannya adalah, oke, kalau saya percaya bahwa ini Indonesia, kegerakannya timur ke barat. Yeah. Dan kita tahu sekarang bahwa penyingkapan hal-hal yang luar biasa terkait rohani di timur banyak banget, Pak Bro. Tapi Alkitab juga mengatakan, Yesaya 46, nah ini tambahan lagi nih, bahwa ayat ke-9 dikatakan, Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal yang dahulu sejak purbakala, jadi sejak sejarah zaman dulu, bahwa Tuhanlah Allah, dan tidak ada yang lain. Dari zaman purbakala, ya cuma ada satu yang namanya Allah itu. Akulah Allah, tiada yang seperti aku. Jadi semua yang dianggap sebagai ilah, nggak pernah bisa sama dengan Allah. Apa yang Tuhan buat? Ia memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Ternyata kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan kita membaca kitab, telah diberitahu hal yang dari mula sampai kemudian, dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana. Apa artinya? Belum digenapi. Artinya apa? Belum terjadi. Artinya apa? Ini masih bisa terjadi ke depan. Dikatakan di sana, yang berkata keputusanku pasti sampai. Kehendakku pasti akan terjadi. Jadi ini sebuah rencana Tuhan yang akan nanti terjadi. Dan Tuhan yang mengatakan ini luar biasa sekali, Pak Bro. Intinya, siapa yang akan melaksanakan kehendak Tuhan di ayat 10? Siapa yang akan melakukan keputusan Tuhan di ayat 10? Jawabannya adalah ayat 11. Tuhan akan panggil burung buas dari timur. Burung buas itu pemakan daging karnivora. Itu adalah burung elang Raja Wali atau Garuda. Nah, dikatakan di sana, orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakan, aku pasti melangsungkan. Aku merencanakan, pasti akan Tuhan laksanakan. Ini burung buas dari negeri yang jauh. Kata negeri yang jauh bicara mengenai ujung bumi. Burung buas dari timur. Nah, kita cek aja, burung buas dari sebelah timur, kira-kira ada dari mana? China, Pak. Itu ada kok Pak, yang namanya elang itu di China lengkap kok Pak. Iya, elang di China lengkap setelah China maju teknologinya mengembangkan yang namanya budidaya, pengembangan kan gitu. Makanya panda juga bertahan di sana. Mereka menjaga dari kepunahan luar biasa. Tapi pertanyaannya, bukan cuma barangnya burung buas, ini juga sebuah simbol. Nah kalau simbol, sekarang saya mau tanya, kira-kira negara mana yang punya barangnya, burungnya ada, simbolnya pun dipakai? Ada yang bilang lagi, Pak, oh Amerika, Pak. Nah, gitu. Ya, tapi kan nggak memenuhi syarat dari 8, 9 tadi. Indonesia, penuh semua. Jadi kalau ditanya, ada nggak Pak kata Indonesia masuk? Ya tidak ada kata Indonesia masuk. Ini ayat kan dibuat dengan bahasa Ibrani. Tetapi kalau kita melihat ini, sulit bagi kita mengatakan bahwa yang melaksanakan kehendak Tuhan itu harus dari negeri yang jauh. Ya Pak Bro, Indonesia. Jadi Indonesia ini ada hubungannya sama urusan-urusan akhir zaman. Itu terkait dengan Indonesia. Nah Pak Bro,
Tapi CERN nggak ikut ya. Di CERN Indonesia nggak ikut, Pak Bro. Nggak ikut. Harapan saya sudah ada yang masuk, tapi saya belum tahu sampai hari ini namanya saya belum tahu. Oke. Ya, gimana Bro? Menggelitik saya adalah ketika ngomong ujung bumi tadi di di Yesaya 42. Ya. Bagaimana katakanlah kita nih Indonesia gitu ya Pak Bro, ujung bumi Indonesia gitu. Tapi ketika ayat ini ditulis, Indonesia kan masih belum terpecah kan Pak Bro? Masih satu daratan yang menyatu kan Pak Bro? Benar nggak Pak Bro? Jadi terpecah apa tidaknya kita tentu saja belum tahu. Karena gini, kita kalau melihat jadi satu, itu kan abad berapa? Semua bentuk yang ada hari ini, itu bentuk kasarnya, itu ditentukan pada saat banjir peristiwa Nuh. Jadi kenapa sekarang bisa yang namanya ada Sumatera, ada tanah gentingnya Thailand tuh. Iya. Kenapa Jawa sama Sumatera sekarang bisa pecah? Tadinya kan satu itu Pak Bro. Betul. Dihantam sama anak Krakatau. Belum Gunung Tambora. Iya. Jadi bisa pecah. Bahkan saya pernah cerita dalam sebuah Zoom, Kalimantan yang sekarang ini yang orang berdiri di sini Pak Bro. Iya. Tadinya itu di sini Pak Bro. Jadi tanah ini kebalik, orang tinggal di sini. Itu saya pikir adalah cerita ini benar apa enggak. Itu masuk dalam pelajaran sekolah loh Pak Bro, di SMP. Mengejutkan sekali itu. Jadi ternyata bentuk daratan yang ada sekarang ini, pattern-nya kan bisa abrasi ya. Yeah. Bisa kemudian tenggelam dan hilang, bisa muncul, ada gunung keluar, segala macam, banyak lah. Tapi bentuk yang ada sekarang ini, itu adalah zamannya Nuh. Indonesia ada apa enggak? Wilayahnya ada, tanahnya ada, tapi namanya mungkin belum Indonesia. Ya pasti belum Indonesia Pak Bro. Nah yang keren adalah Alkitab sudah melihat itu jauh Pak Bro. Jauh. Alkitab sudah melihat Indonesia menjadi negara kepulauan. Yes. Sama entah Alkitab cuma bilang seperti itu. Entah karena ada kata-kata itu, akhirnya daratan Indonesia dipecah oleh situasi supaya memenuhi nubuatan ini. Atau itu memang sudah dari sononya seperti itu, sudah ada dan Alkitab bernubuat tentang tempat itu. Jadi Alkitab bicara mengenai tempat itu, apakah kalau belum ada, Tuhan akan buat tempat itu. Kalau sudah ada, nubuatan akan berlari ke sana. Saya jadi ingat Yohanes waktu menggambarkan Wahyu, Pak Bro. Ya. Karena kalau itu kan seperti tadi Pak Bro juga cerita tentang seperti. Nah, tentang teknologi yang ada sekarang itu sebenarnya sudah dilihat oleh orang-orang dahulu ya, Pak Bro ya. Sudah. Jadi orang zaman dulu sudah melihat berdasarkan penglihatan yang dia punya. Nah, akan nanti di waktu akhir akan seperti ini. Jadi kemampuan melihat apa yang akan datang. Dan itu kan sebuah karunia rohani yang besar sekali yang kita bisa kerjakan sampai hari ini. Tuhan pun bilang begitu kok. Dia berkata sama Petrus kan, aku tahu kau bakal nanti akan menyangkal aku. Tahu dari mana? Dia melihat sebelum kejadian. Iya. Nah, jadi Indonesia masuk Pak Bro. Kirap, sukacita. Indonesia ada. Nah Pak Bro, masih penasaran sama Indonesia, bocorin dikit dong Pak Bro, lagi tadi ada Gunung Tidar, ada apa, kasih sedikit lah Pak Bro. Ini bahasan ini keluar dulu ya dari kebiasaan WBW ya Bapak Ibu, ini cuma ngobrol aja, anggaplah topik ini cuma topik ngobrol-ngobrol, nanti ada yang bilang lagi nih topik, kita kenapa lari ke sini, ini cuma ngobrol aja. Jadi memperkaya bahan. Ya kalau belum butuh ya masukkan dalam lemari es, dibekukan saja dulu. Gini Pak Bro, bahwa kita tahu bahwa Indonesia itu kan dulu dipenuhi oleh keyakinan-keyakinan, animisme, dinamisme, dan beberapa keyakinan yang dari luar. Nah kita tahu bahwa orang di mana-mana ingin mengembangkan yang namanya adalah pasar untuk berjualan. Nah, dari dinasti Utsmaniyah
Ottoman Ya. Turki. Turki. Itu kita pernah tahu ada seorang sultan bernama Sultan Muhammad yang pertama atau Mehmed I. Muhammad I. Itu dari Persia. Kan dinasti Utsmani kan dari Persia. Itu mengutus sebetulnya adalah orang-orang gelombang pertama, Pak Bro, wali. Gelombang pertama. Nah, yang diutus ini adalah keponakan dari yang kalau Pak Bro pernah dengar Sunan Gresik, Pak Bro. Iya, iya Pak Bro. Ini ponakannya. Itu namanya adalah Maulana Muhammad Al-Bakir atau orang Jawa, Pak Bro pasti tahu namanya Syekh Subakir, gitu namanya. Iya, iya. Pernah dengar ya? Iya. Ini nggak tinggal di Indonesia, Pak Bro. Dia kembali ke Persia, Iran itu sekitar abad 15 kok, 1462 dia kembali. Sebelum VOC masuk itu. Jadi tanah Jawa tuh hari itu dipandang sebagai begitu banyak tanda kutip adalah roh-roh jahatnya lah gitu. Iya. Dan mereka datang ke sana sebetulnya ingin membebaskan tanah Jawa ini dari kuasa-kuasa gelap. Nah, waktu datang ke Indonesia bersama rekan-rekannya itu ternyata adalah mereka dihalangi oleh penguasa tanah Jawa. Yang dikenal sebagai penjaga tanah Jawa, yang notabene, yang bagi mereka dianggap sebagai kuasa gelap, tapi penjaga ini mengatakan, kamu mau ngapain ke sini? Nah, penjaga ini yang kemudian dikenal dengan nama adalah Semar. Itu adalah penjaganya. Namanya Semar, nggak tahu apalah. Ada yang bilang itu ya, Pak Bro, Sabdo Palon ya? Sabdo Palon, Pak Bro. Ya, Noyo Genggong. Saya masih ingat sekali ucapan yang disampaikan oleh raja yang Kediri sama Penjalu kan berantem, Pak Bro. Iya. Jadi kemudian perang saudara, ini kan lambang dari Pandawa sama Kurawa. Kemudian anak pemenangnya kan Kediri, hari itu yang menang Kediri, dia punya anak-anak yang menjadikan seorang raja. Nah, raja ini yang kemudian dia mundur, kemudian menjadi seorang pandito, Pak Bro. Dia bertapa dan mendapatkan yang namanya sebuah nubuatan masa depan, namanya Joyoboyo. Pernah dengar ya Pak Bro ya? Iya, iya. Nah, itu yang namanya Joyoboyo ini yang kemudian mendapatkan beberapa buatan masa depan atau profesai masa depan, prediksi masa depan, dia menuliskan dalam 75 profesai dari Joyoboyo yang dikumpulkan dalam 7 kata-kata besar. Yang pertama itu adalah murcane Sabdo Palon karo Noyo Genggong. Nah, itu Pak Bro. Nah, pokoknya saya ngomong aja nih ya Pak Bro, nggak usah diperhatikan ini. Kalau memang pembahasan sudah selesai ya, jadi kalau teman-teman bilang, saya nggak mau dengar yang ini, udah matikan saja, nggak apa-apa. Ini cuma ngobrol kok. Nggak ada urusannya sama rohani, saya juga nggak buka kitab yang ini. Ini mau cerita aja kondisinya. Nah, jadi penjaga tanah Jawa dikenal sebagai Sabdo Palon, Noyo Genggong, yang notabene disebut dengan nama Semar. Yang bagi Syekh Subakir ini, nah kan susah kalau orang Jawa ngomongnya adalah Maulana Muhammad Al-Bakir, kan susah. Iya. Akhirnya dia bertanding lah, mengusir supaya tanah Jawa ini artinya dibersihkan. Ya nggak menang Pak Bro. Orang jarak jauh kok ngelawan yang sini. Ini pertengahan dalam bentuk apa nggak tahu lah. Akhirnya kembali lagi ke Persia Pak Bro. Dan dia membawa yang namanya logam yang sebetulnya didapat dari meteor. Wah, meteor lagi Pak Bro. Meteor, makanya ini ngomong meteor ini kenapa Pak Bro kulik-kulik saya mau ngomong nih. Tadinya saya nggak mau ngomong, kenapa? Karena ini masalahnya ada meteornya. Kita sudah bahas di CERN. Iya. Supaya nanti silahkan cari koneksi sendirilah ya. Kan seperti biasa, ini bola tanggung sekali Pak Bro, hilang bolanya. Nah, jadi dia pulang, dia tuh bawa yang namanya ujung tombak yang dibuat dari meteor.
Dan di ujung itu ada yang namanya uraniumnya. Itu dibawa ke Jawa. Ada 2 Pak Bro, yang pendek sama yang panjang. Yang besar sama yang kecil. Karena 2 dia punya. Nah yang panjang itu, tombak Pak Bro, tombak. Dikasih tombak, supaya kasih gagang maksudnya. Gagang ini panjangnya 7 meter Pak Bro. Waduh. Panjang 7 meter, panjang banget Pak Bro. Nah, gagang ini, tombak ini kemudian ditancapkan di Pulau Jawa. Ini saya cuma cerita ya, bukan saya percaya loh ya, saya cerita doang ini. Ditancapkan, tujuannya supaya pulau ini menjadi pulau yang steady, yang kuat, tidak goyang-goyang. Tusuk situ. Tancap. Nah, tancapnya di mana? Lokasinya yaitu yang saya cerita di Gunung Tidar itu. Itulah tempat yang diyakini sebagai pakunya Pulau Jawa. Tusuk situ. Nah, kok bisa menang Pak perangnya dalam hal spiritual? Ya menang. Karena pakainya uranium. Bahan pembuat nuklir. CERN itu nuklir Pak Bro. Iya. Jadi tusuk di situ, tancap, gagangnya dicabut, gagangnya itu ditaruh di situ. Dan kemudian akhirnya dia bikin sebuah tempat, dia duduk sana, dia ya atau semedi, nggak tahu perang, akhirnya dia menang dengan sebuah perjanjian yang Anda sudah dengar berkali-kali. Kalau Anda ada di dunia profetik, Anda pasti dengar bahwa ya sudah kami kalah. Kenapa? Uranium itu panasnya bukan main Pak Bro. Jadi begitu ditusuk begitu, minggir semua. Penguasa-penguasa ini minggir semua. Dan dia mengatakan, baik, sekarang bagian kamu. Tapi 500 tahun lagi, kami akan datang menagih janji. Anda silakan berdagang, silakan ada di sini. Tapi tanah milik kami, katanya. Tapi Anda bebas melakukan karena Anda sudah menang. Tetapi 500 tahun lagi kami kembali. Jadi kalau ditanya menang siapa, kalah siapa, nggak jelas sebetulnya. Cuma mereka menyingkir saja. Masih tanah Jawa, Pak Bro. Dan konon waktu mereka pisah itu mah mereka semua itu berkumpul di 3 tempat besar. 3 tempat besar ini yang sekarang diyakini paling angker. Gitu. 1 Gunung Merapi, 2 Alas Roban, Gunung Roban. Alas itu hutan Roban. Berikutnya adalah pantai selatan. Wow. Nah, jadi semua cerita itu ada sejarahnya. Lah Anda bilang gini, itu mah di Tengking juga bisa. Lah silahkan aja. Jadi kalau Anda pengen tahu tempat-tempat peperangan rohani, ya sudah kasih tahu tempatnya mana. Silahkan dituju ya Pak Bro. Pernah ke sana. Saya 2 dari 3 pernah. Dan bukan cuma pernah ke sana, gitu. Pernah ngelewatin sesuatu lah di sana. Gak perlu cerita. Gak ada urusan sama BBB yang ini. Iya. Topik-topik yang ya tempelan aja. Terus kan. Nah, ini kan pelatihannya tentara juga di sana Pak Bro. Betul Pak Bro. Betul. Ini kan daerahnya Magelang tuh ya. Betul. Nah itu kalau Bapak Ibu ngelihat petanya itu lurus semuanya. Lurus. Dari Borobudur ke sana, dari Solo ke sana, Jogja ke sana, itu ukurannya ada semua Pak Bro. Itu yang Pak Bro pernah cerita waktu itu. Ya, meet and greet tahun berapa itu? Tahun kemarin ya? Tahun kemarin Pak Bro. Ya, itu bentuknya segitiga dan jaraknya semuanya sama. Tepat titiknya sama dihitung semuanya. Kok bisa begitu? Bapak Ibu harus mengerti ya, pembuatan tempat-tempat yang bertuah itu nggak sembarangan. Nah, di tempat itulah kemudian sekarang tempat itu sebenarnya bukan makam Pak Bro, itu namanya petilasan. Petilasan apa sih? Pak Bro pernah duduk di sebuah restoran. Pak Bro orang terkenal, terus habis itu Pak Bro pergi ke luar negeri. Tempat itu dijadikan petilasan Pak Bro. Iya. Telas itu habis artinya. Nah, persinggahan, pernah disinggahi. Petilasan itu pernah disinggahi lah kira-kira. Nah di tempat itu ada yang namanya satu makam itu agak panjang Pak Bro. Itu isinya yaitu gagangnya 7 meter itu. Wow. Pucuknya sudah ditancapkan di situ. Nah yang 7 meter itu gagangnya. Di situ juga ada tempat makam. Oh ada makam juga Pak Bro. Jadi ada 2 jenis tempat.
Satu tempatnya untuk yang grupnya Syekh Subakir, satu lagi tempat untuk grupnya Sang Semar itu. Oh, kalau nggak salah ada bentuknya kuning-kuning kayak tumpeng Nah, gitu itu ya, yang Bang? Semar, yang bentuk kuning. Nanti cari sendiri, yang bentuk kuning itu yang Semar. Nah, yang Iya. di tempatnya Syekh Subakir itu sebenarnya bukan makamnya beliau. Beliau sudah pulang ke Persia abad 15, 1462 dia pulang. Nah, teman yang tinggi, yang namanya Jangkung ya pulang juga, orang Persia juga itu pulang semua. Nanti yang ditinggal itu yang itu gagangnya satu, sama di situ ada makam Pak Bro. Yang di makam sana adalah Pangeran Purbaya. Iya. Purbaya itu adalah anak dari Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram, Jogja Solo. Panembahan Senopati. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pernah mendengar yang beliau pernah membunuh mantunya sendiri, Iya. Mangir, Ageng Mangir, yang kepalanya dihajar ke Batu Gilang. Iya. Ya Pak Bro, banyak cari sendirilah pokoknya. Nah, itu adalah ada makamnya. Ada lagi makam satu lagi Pak Bro, itu makam yang namanya dari Ki Gosong. Memang orangnya hitam gitu Pak Bro, gelap gitu kulitnya. Nah, supaya enak ngomongnya Ki Gosong pakai namanya Ki Geseng. Supaya nggak tanda kutip tidak memiliki nuansa menghina, diganti penghormatan menjadi Ki Geseng. Ini adalah murid langsung dari Sunan Kalijogo. Wow. Gitu. Itu kan pangeran ya. Nah, itu ada di bagian yang Syekh Subakir. Nah, tapi kalau yang di bagiannya Semar ini, itu sebetulnya isinya adalah hanya berbentuk tulisan-tulisan atau gambar-gambar saja Pak Bro. Gambar-gambar. Jangan-jangan ada pusakanya Pak Bro. Itu gambaran, itu menarik sekali. Jadi kalau pergi ke petilasannya Semar ini, yang bilang nanti 500 tahun lagi aku akan kembali untuk menagih janjiku atas tanah ini, itu tuh di tempatnya dipasang ukiran 4 naga. Wow. Seru ya, 4 naga nih. Warna naganya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hijau, ada satu lagi yang coklat atau merah, saya lupa. Kalau merah enak nih, 4 kuda warnanya itu semua Pak Bro. Gitu ya. Dikait-kaitin ya Pak Bro ya. Menarik nih, hitam, merah, kuning, putih, hijau. Iya. Nah, Pak Bro pernah tahu nama Taksaka nggak? Taksaka. Kereta Pak Bro. Nah, kenapa namanya kereta Taksaka? Taksaka itu lambang naga Pak Bro. Oh, alah. Jadi naga yang warna putih, nah ini bukan susu beruang loh ya, bukan. Itu adalah naga Taksaka yang konon panjangnya 9 meter. Ingat kata 9 Pak Bro. 9 itu dalam budaya Jawa itu namanya naga. Kalau orang Jawa tuh naga tuh 9 Pak Bro. Angka tertinggi. Iya. Jadi kalau misalnya orang Jawa kan ngomongnya pakai simbolik ya. Anaknya berapa? Semata wayang. Jangan bilang 1. Oh, apa artinya? Mata wayang kan 1. Tebak sendiri. Anaknya berapa Pak? Anak saya gotong mayat. Serem banget. Loh, itu ada artinya. Gotong mayat itu laki-laki bertiga. 3 laki semua namanya gotong mayat. Jadi jangan tebak. Anaknya berapa? Anak saya tuh Gunung. Oh, 7. Anak saya Pendawa. Hah? Namanya Pendawa Pak? Bukan. Artinya 5 laki semua. Nah, itu kan simbolik dan angka 9 itu melambangkan naga. Jadi kalau mau berapa tahunnya naga, 9 itu artinya Pak Bro. Nah, kenapa naga Taksaka itu dipakai? Nah, kita harus kembali lagi kepada pertarungan kerajaan Kediri, Singosari, yaitu Jenggala ya. Itu adalah, masih ingat tidak? Pendawa 5 ada namanya Arjuna ya? Ada. Itu punya anak kan namanya Abimanyu ya? Iya. Sudah iya saja ya pokoknya.
Anaknya banyak tuh, ada apa? Irawan, ada Abimanyu. Nah, Abimanyu kan punya anak namanya Parikesit. Iya, Masih dengar ya? legenda tuh, legenda tuh. Legenda itu adalah cucu dari Arjuna. Orangnya ada Pak di India, adanya. Tapi di Kediri juga ada. Hmm. Itu naga itu kan membunuh Parikesit ceritanya. Hmm. Nah, karena dibunuh, marahlah anak dari Prabu Parikesit, namanya Prabu Janamejaya. Janamejaya, jelas nama India. Hmm. Janamejaya, ngamuk. Dia merapal sebuah doa yang dipakai untuk menghancurkan semua ular yang pernah ada. Hmm. Begitu dikumandangkan itu, semua ular mati semua. Nah, akhirnya naga ini merasa dia sudah kalah, takut keturunannya habis, dia mendekati para resi-resi tua, meminta supaya raja ini menghentikan rapal doanya. Kalau enggak, semua ular bisa mati. Nah, akhirnya raja mau menghentikan setelah si ular ini menunjukkan itikat baiknya. Hmm. Cerita ini mau dibilang bahwa ini adalah cerita rakyat, mau dibilang ini adalah cerita beneran, atau ini campuran, silahkan menonton yang namanya adalah Man of Fire. Nonton sebelah. Contoh, semua cerita ada pesan moralnya. Dan pesan moral itu selalu ada di Alkitab. Iya. Pak Bro, saya nggak mau peduli sama yang namanya ini Parikesit ada apa enggak, Arjuna apa ada apa enggak, Iya. Janamejaya orang mana, Taksaka apa, saya nggak pernah mau tahu yang dalam-dalam begini. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya. Nama doa yang dipakai untuk dirapal, dibacakan doanya, sampai semua ular yang mendengar langsung mati dan tersiksa. Apa tuh Pak Bro? Yang namanya doa ini, itu namanya adalah Sarpahoma. Nah, Sarpahoma. Sarpahoma. Nah, sebentar. Pak Bro, mending saya gambar aja ya, saya tulis ya. Iya. Ini nggak kelamaan saya bahas beginian, Pak Bro, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa Pak Bro. Bonus track ya? Bonus. Bonus ya. Nah, ini kita hapus dulu, Pak Bro. Ini baru kali ini nih Pak Bro ngebahas ini nih kayaknya. Oh, sudah banyak sih, tapi nggak diterbuka seperti ini. Karena saya tahu, orang nanti membedakannya susah. Ini adalah namanya, nih. Ini nama doanya yang bisa mengalahkan ular itu, Pak Bro. Saya tuh tertariknya apa? Ya ini. Ini doa yang bisa dipakai untuk mengalahkan ular alias kuasa gelap. Iya. Ini bahasa entah dari mana, Pak Bro. Saya nggak tahu bahasa dari mana. Namanya juga orang India ya. Janamejaya. Gitu. Saya sih nggak terlalu peduli. Yang saya peduli cuma ini, Pak Bro. Ini bahasa berasal dari bahasa Ibrani. Jadi doa yang bisa mengalahkan ular itu harus diambilnya di Israel. Satu-satunya tempat yang pada zaman dulu punya doa yang paling ampuh yang bisa membunuh yang namanya ular. Ngerti maksudnya? Ini bisa dikembangkan di apa? Kita punya imajinasi ya. Ya. Kenapa kok tempat itu? Ingat, yang bisa mengalahkan ular siapa? Kan gitu. Kuasa gelap ini, ya toh? Hanya orang-orang yang punya iman kuat. Ini bahasa, ini saya nggak tahu bahasa apa, Pak Bro. Saya kasih bahasa Ibrani ya. Ini ular naga nih. Serafim. Ya. Iya. Serafim ini serafim ini. Iya. Ini artinya ular naga terbang, ular naga. Wah, ini harus nonton channelnya Pak Bro nih. Oh iya. Totally destroyed. Penghancur ular naga. Doanya apa Pak Bro isinya? Saya nggak mau cerita. Cerita di sini mah jadi panjang cerita Pak Bro. Enggak jangan. Jangan-jangan doa Bapak kami Pak Bro. Doa ini diyakini semua kuasa gelap minggir. Dan ini dianggap berasal. Ini doa, ini ular naga nih.
Ini doa yang dipakai oleh nabi-nabi termasuk Yesaya. Di Alkitab nggak ada doanya, Pak Bro. Yang dapat dari mana? Dapat dari ini. Ini yang tiang itu bukan sih, Pak Bro? Nanti panjang cerita. Nanti orang bilang gini, ini kapan yang fiksi, kapan yang fakta, kapan ya? Saya bilang pikir sendiri-sendiri. Makanya ini nyambung ya. Nyambung ya. Ini. Mantap ini. Jangan bilang bahwa, orang pertama yang bisa menaklukkan ular siapa, Pak Bro? Iya. Tongkat Musa berubah jadi apa? Iya. Itu yang namanya tiang ular tembaga itu. Iya. Tiang ular, ya toh? Yang jadi lambang siapa? apotik sekarang. Kok dia bisa begini? Jangan lupa. Ini orang punya nabi hukum. Semua ketentuan hukum dan doa-doa paling mantap, semuanya dia punya ceritanya. Jadi harus ngambilnya ke Israel. Yang buat dirapal, bayangkan. Bisa membunuh semua ular yang ada. Itu adalah lambang ceritanya. Intinya adalah, jangan-jangan yang dia punya ini adalah Torah. Sampai titik ini saya mau cerita bahwa Tuhan Yesus nggak pernah melanggar Torah. Iya. Dan dia menjamin dengan jabatannya bahwa dia selalu akan tunduk pada Torah. Dia menggenapi, dia nggak pernah membatalkan Torah. Dari sini kita bisa menarik cerita bahwa ternyata kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini itu waktu-waktu pentingnya semua dapat dipelajari. Pak Bro, saya nggak panjang-panjang lagi ya, sudah. Semuanya connect ya Pak Bro ya. Tapi nanti boleh nggak begitu? Mau tahu tubuhnya mau tahu. Belum selesai. Jadi Pak Bro, kalau Pak Bro lihat tubuhnya, terus Pak, yang namanya yang diyakini sebagai titik pakunya Pulau Jawa ada di mana, Pak? Ya di situ, Pak Bro. Di situ. Nanti Pak Bro pergi ke sana, ya pergi ke sana. Ini yang menarik Pak Bro. Pergi ke sana, kemudian cari sebuah bangunan yang bentuknya kira-kira seperti ini. Ini ada pagernya Pak Bro, dipagerin Pak Bro. Semua dipagerin ya. Ini pagarnya segini, segini. Dah, ditutup nih. Tanahnya di sini. Begitu. Nanti keluar, ada ini lagi ke sana. Nih, dah gambarnya. Di sini ada sebuah bangunan. Kotak. Nah, ini ada sebuah tugu, Pak Bro, ke atas. Tugunya begini. Ini tugu, gitu. Ini tugu. Dan di sini ada tulisannya. Hono Coroko. Ini namanya So. Di sini. Hono Coroko data sawala, doto sawolo atau Pak Bro? Iya. Ini kalau do begini. Nah itu. Kebalik ya. Ini da. Kalau ini sa, ini nggak ada. Ini yang ada. Di sini. Ini sebuah filosofi nih Pak Bro. Nah di sini di bagian bawahnya sana itu konon yang namanya ada pucuk senjata yang ujungnya itu adalah uranium ujungnya. Makanya senjata zaman dulu Pak Bro bikinnya susah. Kenapa yang namanya Empu Gandring dibunuh sama Ken Arok? Ken Arok nggak tahan Pak Bro, nunggu lama banget. Karena untuk membuat sebuah keris yang bertuah itu dibutuhkan bahan meteor. Betul. Jadi nunggu jatuh, diambil besinya, dipakai. Nah itu baru dipakai buat perang, baru hebat. Ya kalau dari besi biasa, gampang patah Pak Bro. Nah udah, kita cut saja. Ceritanya itu Indonesia pokoknya jaya. Iya. Terima kasih Pak Bro buat pencerahannya. Bonusnya juga tadi. Pak Bro, tadi saya menarik sekali bahwa Indonesia punya arti penting buat Tuhan dan ada tertera di Alkitab. Kita percaya itu tadi Yesaya 42, Yesaya 46. Nah Pak Bro, supaya itu tidak berhenti di situ, kayaknya untuk closing Pak Bro harus mendoakan kita semua, orang-orang, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, supaya apa yang sudah tertulis itu, apa yang sudah
dinubuatkan bahwa Indonesia sebagai ujung bumi dan akan bergerak nanti kembali lagi ke Yerusalem. Itu harus ada semangatnya kita anak-anak Tuhan, itu tidak boleh kendor. Setuju Pak Bro, kita berdoa. Silakan Pak Bro. Bismillah, kita berdoa satukan hati, Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar. Kami tahu kami adalah orang-orang yang punya bibit pilihan Tuhan yang akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman kami hidup. Terima kasih Tuhan, kami diberikan terus anugerah, kami diberikan iman, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan melakukan amanat agung seperti yang Engkau kehendaki. Karena kami tahu bangsa ini telah ditebus, bangsa ini akan menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa, dan kegerakan dari timur ke barat itu akan dipelopori oleh Indonesia. Terima kasih buat anugerah yang besar, bangkitkanlah dalam hati kami semangat yang daripada Tuhan, berikan kami hati untuk terus punya hati buat bangsa ini, untuk situasi di bangsa ini, supaya kami boleh terlibat dalam amanat agung melakukannya dengan hati yang bersungguh-sungguh, dan supaya api kami tidak padam, entah kami selesaikan tugas, atau pada saat Engkau datang, tapi kami percaya kami dengan wajah yang yakin, boleh memandang kepada Tuhan. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu, dan biarlah kami paham dunia tidak pernah bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang begitu dalam dan luar biasa. Pujian hormat bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang hatinya berkobar-kobar melayani Tuhan boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Wisdomers, pembahasan yang seru, yang luar biasa, yang pastinya membuka wawasan kita tentang Tuhan, dan yang terpenting adalah juga kita semua yang ada di Indonesia punya peran penting dalam pemegang amanat agung Tuhan Yesus. Sampai bertemu di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GB Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Reverend Mark McClendon. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GB Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 6 pagi dengan tema Armada Perang di Asia Tenggara bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini.
Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.